Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang banyak sekali yang jika kita hitung maka kita tidak akan dapat menghitungnya, karena begitu luar biasanya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama adalah nikmat iman. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat istimewa, dan tamu yang hanya 1 tahun sekali akan menjumpai diri kita. Tamu itu yaitu bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita akan kedatangan seorang tamu yang agung, maka pastilah kita akan mempersiapkan rumah kita, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan tamu kita tersebut. Bagaimana ketika kita menyiapkan saat expo? Saat expo, ketika kita akan kedatangan seorang ustadz sekaliber nasional yang sangat kita hormati, seperti yang tahun ini, bagaimana kita mempersiapkan yang luar biasa. Beberapa bulan sebelumnya kita bentuk sebuah kepanitiaan, kemudian bagaimana kemudian kita menggalang dananya, kemudian bagaimana kita mempersiapkan untuk mengundang jamaahnya dengan cara kita membuat banner, memasang banner, kemudian posisinya kita woro-woro ke masyarakat sekitar. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan siapa yang menjemputnya, pakai mobil siapa, nanti menginapnya di mana, nanti makannya di mana, bahkan nanti sampai detail siapa yang menyambutnya, bagaimana kita menyambutnya. Ini adalah sebuah hal yang perlu kita renungkan, perlu kita renungkan. Bagaimana kita mempersiapkan seseorang, bagaimana kita mempersiapkan tamu yang akan datang kepada kita di sekolah kita, di rumah kita. Begitu luar biasa kita persiapkan. Apalagi anak-anakku yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, yang akan datang ini sebuah tamu yang luar biasa, yang akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Maka anak-anakku yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tidak 2 bulan, 1 bulan, ini masih ada beberapa hari yang dapat kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah bagaimana kita menjadwalkan apa saja yang akan kita lakukan pada saat di bulan Ramadan. Targetan berapa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah. Semisal yang pertama, berapa juz atau berapa kali kita mau khatam dalam 1 bulan ke depan. Di bulan Ramadan itu mau berapa kali kita khatam Al-Quran? Sekali, 2 kali, berkali-kali? Berapa? Harus kita tentukan hari ini. Kita catat berapa
berapa kali kita targetkan untuk khatam di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail atau salat tahajud. Qiyamul lail ataupun salat tarawih dan witir. Bagaimana kita akan mempersiapkan diri kita, memperbaiki kualitas dan kuantitasnya supaya tidak ada satupun malam di malam bulan Ramadan, ya, terutama yang untuk ikhwan, ya, itu dan yang untuk akhwat ketika tidak uzur, itu bagaimana dalam waktu 1 bulan itu tidak tertinggal 1 hari pun kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih, atau juga kita targetkan malamnya sholat tahajud. Bagaimana kita targetkan berapa kali kita sholat tahajud? Sebisa mungkin setiap malam kita melaksanakan sholat tahajud setelah tidur. Kemudian setelah itu bagaimana kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ampunan yang luar biasa, sebuah ampunan yang terbuka untuk kita semuanya. Maka jika kita setiap harinya sebelum bulan Ramadan kita melakukan atau membaca istighfar misal 100 kali, maka kita tingkatkan. Berapa kali target kita dalam bulan Ramadan setiap harinya kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca istighfar sebanyak mungkin, tapi harus ada targetan. Berapa targetan yang akan kita capai dalam waktu sehari, dalam waktu di bulan Ramadan ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktu di bulan Ramadan ini, ya, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk senantiasa memperbaiki amalan-amalan kita, ya. Kalau jika selama ini kita terkadang tidak sholat berjamaah di masjid, kita targetkan, ya, atau kita azamkan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid di tempat-tempat yang memang tidak dilarang untuk ke masjid. Kalaupun toh itu dilarang, bagaimana kita sholat di rumah berjamaah dengan keluarga dan kemudian kita sholatnya tepat waktu. Karena salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika kita sholat tepat pada waktunya. Jadi meskipun yang akhwat ketika sholat di rumah itu juga bukan menunda-nunda waktunya, begitu azan maka mengambil air wudhu dan kemudian melakukan sholat. Jadi sholat tepat waktu, meskipun tidak di masjid, ya, terutama untuk akhwat atau daerah-daerah yang tidak diperbolehkan, itu harus sholatnya tepat waktu, tidak menunda-nunda. Bahkan jangan sampai kita lalai dalam sholat kita. Sehingganya ketika semua itu kita lakukan, targetan membaca tasbih dan lain sebagainya, tilawah, qiyamul lail, sholat duha. Bagaimana sholat duha ini juga kita targetkan sebisa mungkin tidak putus selama 1 bulan ini, ya, selama 1 bulan ini kita targetkan tidak putus. Nanti pada saat di akhir Ramadan itu juga ada satu waktu yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita berazam mulai hari ini, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kenapa? Karena faedahnya luar biasa. Kita beribadah 1 malam, tetapi itu faedahnya atau kemudian kita mendapatkan pahalanya itu lebih dari 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Sehingganya anak-anakku yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ketika hal-hal tadi kita azamkan mulai hari ini, kita catat berapa targetan kita evaluasi di akhir, maka insyaallah tujuan dari puasa yang diberikan kepada kita kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, yaitu la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang yang bertakwa, itu akan tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.